Tujuh lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mak saya minta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Baiklah. Di sini saya, apakah kawan-kawan semua sudah tahu apa materi yang kita akan pelajari? Belum. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi yaitu pengertian cybercrime. Apakah dari kawan-kawan ada yang tahu apa itu cybercrime? Coba, cybercrime itu seperti tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya, Pak. Apakah ada yang tahu contoh-contohnya? Coba. Isi. Satu tidak. Yang lain? Tidak ada. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu cybercrime, apa pengertian cybercrime. Secara umum, pengertian cybercrime adalah segala jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan juga perangkat-perangkat digital lainnya. Dalam pengertian lain, cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah perilaku ilegal yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data yang ada dalam komputer. Baiklah, terus materi selanjutnya ialah jenis-jenis cybercrime. Apakah ada yang tahu tentang itu? Jenis-jenis cybercrime itu apa? Kurang tahu, Pak. Belum tahu ya? Sudah, saya akan menjelaskan. Tidak ada yang tahu kan? Jenis-jenis cybercrime. Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak pula jenis-jenis kejahatan yang terjadi. Namun secara umum, jenis-jenis kejahatan dunia maya dibagi menjadi beberapa tindakan. Yang pertama ialah pencurian data. Yang kedua ialah akses ilegal. Yang ketiga, hacker atau cracker. Yang keempat ialah jamming. Yang kelima, defacing. Yang keenam, cyber squatting. Yang ketujuh, cyber tikus squatting. Dan yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Yang kesembilan, malware. Yang kesepuluh, cyber teroris. Dari ke-10 komponen tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu untuk kalian semua. Yang pertama ialah pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan tindakan ilegal dengan pencurian data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi orang yang melakukan kejahatan tersebut atau dikomersilkan dengan menjual data curian tersebut kepada pihak lain. Contohnya kasus data theft adalah pembobolan jutaan data akun Tokopedia beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya ialah akses ilegal. Akses ilegal tersebut lewat akses ilegal atau unauthorized access. Seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam satu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa pengetahuan pemiliknya. Oleh karena itu, hal ini
Biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang jika akses ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik tersebut. Yang ketiga ialah hacker atau cracker. Hacker atau cracker ini adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracker disebut crack. Dalam definisi aslinya, seorang hacker adalah orang yang menyusup dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberikan keamanan. Biasanya perusahaan melakukan imbalan atau hal seperti ini. Selanjutnya, perbedaan dengan cracking atau cracker, di mana jika berhasil masuk ke dalam suatu sistem, maka mereka akan merusak sistem atau menggunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi ada dua perbedaan antara hacking dan cracking ini. Kalau hacking ini, ya dia itu memang menyusup dan mencari tahu apa kelemahan dan kelebihan komponen tersebut. Tapi dari cracker ini, dia itu memang masuk ke dalam sistem itu, tapi dia itu juga merusak untuk mengambil data-data yang ada di dalam sistem komputer tersebut. Selanjutnya ialah carding. Carding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan manipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu, data akan dimanipulasi dan kartu akan diblokir untuk digunakan secara ilegal. Selanjutnya ialah defacing. Biasanya defacing ini dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing ini sempat dialami oleh situs Telkomsel. Contohnya itu ialah Telkomsel pernah mengalami gangguan ini beberapa tahun yang lalu. Yang selanjutnya ialah cybersquatting. Cybersquatting ini ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau publik figur. Misalnya perilaku pembelian dominan Raffi Ahmad contohnya. Ingin memakai dominan tersebut, maka ia harus membelinya pada pelaku. Atau misalkan Raffi Ahmad pada waktu itu tidak berkepentingan dengan domain tersebut. Dalam tindakan lebih ekstrim, pelaku akan mengancam membuat beberapa di website tersebut yang bisa menurunkan reputasi toko atau pengguna tersebut. Baiklah, di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Yang ketujuh ialah cyber squatting. Cyber squatting ini adalah kejahatan
siber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita-berita yang hoax atau bohong. Selanjutnya adalah penyebaran konten ilegal. Ini biasa juga dibilang pembajakan software, film atau apapun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual. Sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan siber. Bagaimanapun, apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan pengguna. Yang selanjutnya ialah malware. Malware ini bisa dijelaskan, yaitu namanya malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk masuk ke sistem komputer dan mengimplementasikan data-data di dalamnya untuk malware disusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebar di jaringan internet. Yang ke-10 ialah cyber terorisme. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber terorisme apabila telah membahayakan pemerintah atau fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Oke, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak, kan berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi itu kan ada beberapa kejahatan. Menurut saya itu gimana untuk mencegah dari perbuatan kejahatan seperti itu, Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari abang yang diberikan. Pertanyaannya tadi adalah Bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Cara mengantisipasinya yang pertama itu selalu mengupdate security software pada perangkat Anda. Dalam mengupdate security software Anda itu akan menutup celah masuknya orang melakukan kejahatan. Yang selanjutnya ialah membuat password yang kuat pada software Anda. Itu juga beberapa contoh untuk mengatasi kejahatan dalam software. Dan terakhir itu dalam pemerintah itu ada juga hacker yang dibayar untuk memberantas hacking, yaitu yang membuat kejahatan dalam dunia ini. Contoh banyak orang-orang yang berkompeten di dalam komputer yang dibayar oleh pemerintah untuk memberantas penjahat-penjahat itu atau cybercrime ini. Baiklah, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Yes. Baiklah, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan absen satu-satu. Pandu Santo, Hadir, Pak. Yani, Hadir, Pak. Muhammad Farizah, Hadir, Pak. mereka semua saya sudah absen. Mungkin sini dari cukup pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.